Shalom, perkenalkan nama saya Rani Juniati Putri Melkias dan di sini saya sebagai mahasiswi kampus STFT Jeffrey Makassar dan saya di kampus ini mengambil konsentrasi pelayanan anak dan remaja. Dan dalam mata kuliah konseling anak, saya mengambil suatu judul yaitu menolong anak menghadapi ketakutan. Berbicara mengenai ketakutan, tidak hanya orang dewasa yang mengalami kecemasan dan ketakutan, namun anak kecil juga dapat mengalami kecemasan dan ketakutan. Tetapi orang dewasa dapat dan tahu caranya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan. Sedangkan anak kecil tidak dapat mengetahui dan tidak tahu cara untuk mengatasi ketakutan yang mereka alami. Tuhan Yesus juga pernah mengalami dan merasakan ketakutan, yaitu pada saat dia akan ditangkap dan disalib. Saat itu ia sedang berdoa di Taman Getsemani. Rata-rata orang dewasa mempunyai kematangan mental, psikologis, dan spiritual untuk mengenali rasa takut dan cemas mereka. Kemudian, rasa takut itu dapat diatasi dengan baik. Inti kecemasan yang dihadapi anak-anak biasanya sama dengan orang dewasa, yaitu tidak mudah mempercayai orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan perawatan kepadanya. Di sini, kita akan melihat bersama ada satu cerita yang menceritakan anak tersebut mengalami ketakutan, bahkan sampai kepada traumatik. Ada sebuah keluarga yang sedang beramai-ramai naik mobil untuk berlibur. Tiba-tiba, mobil itu mengalami kecelakaan dan semuanya selamat. Tetapi, ayah dan ibu dalam keluarga itu mengalami luka serius, sedangkan kedua anak laki-laki mereka yang duduk di kursi belakang, yaitu satu berumur 6 dan satu berumur 9 tahun. Mereka hanya mengalami luka ringan. Ternyata, keluarga tersebut adalah keluarga Kristen. Anak-anak mereka dibesarkan di lingkungan gereja, dan sejauh yang mereka ingat bahwa Tuhan adalah kasih dan pelindung bagi mereka. Tetapi, dengan terjadinya kecelakaan tersebut, membuat mereka bertanya-tanya tentang kebenaran Allah yang selama ini mereka pelajari. Kedua anak ini menggambarkan sesuatu yang bisa diakibatkan oleh kejadian traumatik. Dapat dikatakan, mereka kehilangan iman dan kepercayaan kepada Allah yang sebagai kasih dan pelindung bagi mereka. Karena itu, mereka harus berusaha mengatasi trauma itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menolong anak dari cerita tersebut ialah, pertama, mereka perlu merasakan kembali adanya perhatian setiap hari dan rasa aman yang normal dalam kehidupan berkeluarga. Dengan begitu, akan meyakinkan mereka bahwa Allah masih memegang kendali hidup mereka. Meskipun kita tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, namun hal yang paling utama ialah mereka bisa mengerti bahwa Tuhan tetap mengasihi dan tetap menjaga mereka. Yang kedua, anak-anak itu perlu mendapatkan tempat dan aman di gereja, sama seperti yang mereka rasakan sebelum terjadinya kecelakaan. Mereka perlu diajak ke sekolah minggu, dan melalui itu mereka bisa mengerti bahwa Allah tidak pernah berubah dan kasih-Nya kekal. Ajarlah mereka berbicara tentang kasih Allah untuk mengetahui perasaan, tingkat pemahaman spiritual, dan kedewasaannya. Dengan berbicara dan melakukan doa yang sederhana dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, dukunglah perasaan positif anak yang muncul dalam dirinya sendiri dengan mengkomunikasikan keyakinan Anda bahwa bersama Tuhan, anak akan bisa mengatasi semua kejadian atau traumatik yang pernah terjadi. Rasa percaya diri biasanya selalu merupakan bagian yang rentan pada anak-anak kecil. Karena itu, rasa percaya diri adalah yang pertama terancam dan menderita saat terjadi peristiwa traumatik. Jadi, perlunya kita sebagai konselor anak dapat membangkitkan rasa percaya diri pada diri anak itu sendiri.
Anak menderita ketakutan karena akibat dari ketidakberdayaan mereka dan ketidakberdayaan yang disebabkan dengan berbagai masalah dalam keluarga. Anak menunjukkan ketakutan dengan cara menangis atau berpegang erat pada orang tuanya, atau memiliki kebutuhan dan bergantung pada benda kesayangannya seperti boneka. Anak kecil pastinya tidak dapat mengelola ketakutan mereka dengan sendirinya, dan mereka membutuhkan bimbingan dan arahan, baik itu dari orang tua maupun bagi para konselor. Di suasana hati yang riang, bisa mendukung minat untuk bernyanyi atau berolahraga. Cerdas secara emosi berarti mampu memimpin dan mengelola emosi, bukan membiarkan emosi merusak diri, tetapi ajaklah mereka bermain. Anak diharapkan mampu memahami bahwa emosi takut itu memang tidak menyenangkan. Tugas kita sebagai konselor anak ialah dapat membantu agar anak dapat mencari dan mengatasi emosi takut pada anak. Tapi, bagaimanakah caranya? Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menolong anak menghadapi ketakutan. Yang pertama, bantu anak menggali perasaan mereka dan berbicara tentang yang mereka rasakan. Tujuan ini ialah agar anak mengetahui bahwa tidak hanya mereka saja yang merasakan apa yang mereka alami, tetapi kita juga mengerti apa yang anak rasakan, dan kita akan tetap mencintai mereka dan menerima semua yang hendak mereka katakan. Yang kedua, dorong agar berani untuk melangkah menghadapi ketakutan dan kekhawatiran mereka. Maksudnya ialah jangan membiarkan anak menghadapi apa yang mereka takuti dan menyerah. Tugas kita ialah membantu dan menolong anak dengan cara kita selalu ada bagi mereka. Poin yang ketiga ialah bersabar. Memiliki anak memang tidak mudah. Jadi, jika anak terus-menerus merasakan ketakutan, maka kita tidak boleh marah dan menyerah. Tetapi kita harus terus sabar menolong anak agar mereka dapat mengatasi rasa ketakutan pada anak. Poin yang keempat, berikan semangat. Ketika anak merasakan emosi negatif seperti rasa takut, mereka sangat membutuhkan cinta dan kehadiran dari kedua orang tua yang dapat membantu mereka menenangkan diri. Orang tua haruslah memberikan semangat yang positif agar anak menjadi lebih berani. Poin yang kelima, alihkan perasaan takutnya. Ketika perasaan yang anak rasakan tidak dilawan, semakin lama seolah rasa takut itu bertambah. Seolah-olah yang mereka takuti itu lebih mengerikan. Cara untuk menolong mereka ialah dengan mengajaknya membayangkan hal yang mereka sukai atau menggali dengan bernyanyi atau bermain. Poin yang keenam, tetap tenang. Ketika anak merasa takut, memang sulit sekali rasanya membantu pikiran mereka kembali tenang. Jangan memberikan respon panik, terburu-buru, dan juga cemas. Itu semua hanya memperburuk rasa takut yang mereka alami. Cobalah mengajak anak-anak untuk menghadapinya dengan rasa tenang. Ini akan membantu mereka lepas dari perasaan negatif tersebut relatif lebih cepat. Poin yang ketujuh, cari tahu penyebab rasa takut pada anak. Ketika anak merasa takut, mereka tidak selalu dapat mendeskripsikan apa yang mereka takuti. Umumnya, anak-anak akan takut dengan kesendirian, gelap, hantu, serangga, jarum suntik, ketinggian, ataupun monster yang menyeramkan. Jadi, cari tahu apa penyebabnya. Poin yang kedelapan, tumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Terkadang, rasa takut juga dapat muncul akibat rasa kurang percaya diri yang kurang tumbuh dalam diri anak-anak. Jadi, tugas kita sebagai orang tua maupun sebagai konselor seharusnya dapat membiasakan menumbuhkan rasa percaya diri anak melalui hal-hal sederhana, seperti memberikan perhatian ataupun meminta anak mencoba melakukan tanggung jawabnya,
sendiri, tetapi harus adanya pengawasan. Poin yang ke-9, berikan perhatian dan empati. Perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua sangatlah dibutuhkan anak. Orang tua dapat menjadi salah satu hal yang mendorong keberanian anak agar dapat menghadapi rasa takutnya. Dengan kehadiran orang tua memberikan perasaan aman dan nyaman. Yang ke-10, bantu anak agar tidak takut pada rasa takut. Rasa takut yang anak alami bukanlah hal sepele. Rasa takut berperan untuk membantu anak mengasah kemampuan dalam mengatur diri mereka. Rasa takut boleh saja anak miliki, tetapi jangan biarkan itu menjadi berkelebihan atau juga membantu mereka tidak mandiri karena selalu bergantung pada orang tua ketika mereka takut. Poin yang ke-11 ialah berdoa. Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tentunya manusia tidak dapat menghadapi segala sesuatunya sendiri, baik itu orang dewasa terlebih lagi anak-anak. Ajak anak untuk berdoa karena melalui doa, anak dapat ketenangan yang sejati. Bagaimana cara menolong anak yang traumatik? Yang pertama, anak usia 0-5 tahun, caranya ialah orang tua memberikan sentuhan fisik seperti pelukan. Biasanya, anak umur 0-5 tahun itu sangat suka dan merasa sangat aman dan nyaman ketika dipeluk oleh orang tuanya. Yang kedua, jika anak usia 6-11 tahun, maka ajak mereka bermain agar mereka tidak terfokus pada ketakutan atau kepada traumatik mereka. Yang ketiga, jika anak berumur 12-17 tahun, mereka harus diajak berbicara empat mata, agar melalui itu mereka dapat mengungkapkan semua apa penyebab sehingga mereka tidak dapat mengatasi ketakutan dan beralih kepada traumatik. Jadi, kesimpulan saya dari materi ini ialah yang pertama, relasi anak dengan orang tua itu sangatlah penting. Yang kedua, menjadi orang tua tidak mudah karena jika kita salah mendidik anak, maka sangat berdampak pada pertumbuhan anak. Yang ketiga, jangan memberikan film kepada anak seperti film horor, perang, film cinta, sebab apa yang dilihat anak itu adalah real atau nyata adanya. Poin yang keempat, jangan menganggap remeh atau menganggap sepele rasa takut anak. Poin selanjutnya, anak juga butuh waktu sendiri untuk mengatasi rasa takutnya. Jadi, berikanlah mereka waktu sendiri, tetapi tidak membiarkan mereka. Tetapi, tetaplah mengawasi anak. Poin yang terakhir ialah cintai dan sayangi anak karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam video ini, baik itu melalui kata-kata, referensi yang kurang, saya mohon maaf. Dan terima kasih juga sudah memberikan hal-hal yang positif melalui komentar kalian. Dan juga semoga melalui video ini dapat menambah pengetahuan, dapat menambah wawasan kita bersama, sehingga kita tahu bahwa anak-anak kecil itu adalah penerus gereja, penerus bangsa, sebab anak-anak kecil itu lebih berharga daripada emas dan perak. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.